Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Saya akan berbagi tentang Google Jamboard. Mungkin sudah kenal, ini barangkali perkenalan lagi. Google Jamboard untuk pembelajaran jarak jauh. Kenapa sih memilih Google Jamboard? Kelihatan ya Pak Bu slide-nya? Kelihatan Pak, ya. Ya. Kelihatan. Kenapa memilih Jamboard? Sebenarnya ini seperti kita berada di kelas, inginnya guru itu menulis, menggambar, dan lain sebagainya, dan dilihat oleh siswa. Kendala memang di kita ada beberapa kendala. Salah satunya adalah untuk level SMP itu belum memahami mengenai Google Jamboard. Sementara untuk rekan-rekan guru yang SMA dan SMK boleh dicoba nanti setelah ini menggunakan Google Jamboard. Cuma dikasih pemahaman dulu bahwa siswanya juga harus menginstal Google Jamboard. Boleh menggunakan aplikasi Android atau di laptop. Google Jamboard adalah sebuah papan tulis virtual interaktif yang dikembangkan oleh Google layaknya sebuah papan tulis konvensional. Jamboard dapat digunakan secara efektif dalam pembelajaran dengan beragam fitur yang tersedia. Langkah awal untuk memulai Google Jamboard pertama adalah buka dulu jamboard.google.com. Bisa dari Gmail atau bisa langsung tadi ketik jamboard.com. Kemudian ada 6 bagian utama dalam Jamboard. Yang pertama di situ ada jam tanpa judul, ya. Kemudian ada latar belakang. Di sini udah saya tandai, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, ada nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Apa saja bagian-bagian tersebut? Yang pertama adalah nomor 1 itu diisi judul. Judulnya disesuaikan dengan pelajaran atau materi Bapak dan Ibu yang akan diterangkan atau dijelaskan dalam kegiatan PJJ tersebut. Kemudian yang kedua adalah fitur background layar atau latar belakang. Bisa diganti dengan warna atau pola sesuai kebutuhan guru. Ada warna hitam, ada putih, kemudian warna biru, itu bisa diganti background-nya atau latar belakangnya. Kemudian yang ketiga ada halaman frame atau slide. Jadi kalau kita di kelas itu nggak mungkin memindahkan papan tulis gitu atau nambah papan tulis lagi, tapi kalau di Jamboard itu bisa menambahkan frame atau slide gitu, layaknya di PowerPoint atau di Google Slide. Kemudian yang keempat ada tool interaksi Jamboard. Kita bisa memanfaatkan ukuran pensil, kemudian stabilo, dan lain-lain. Kemudian ada penghapus, ada sticky notes, upload gambar, ada laser, itu melalui menu yang nomor 4 ini. Kemudian yang kelima adalah layar Jamboard. Layar Jamboard tadi udah dijelaskan bahwa ini layaknya papan tulis, cuman ini virtual. Dan yang keenam adalah bagikan atau tombol share untuk membagikan layar Jamboard kepada siswa agar mereka dapat bergabung dalam interaksi. Jadi kemudian memulai kelas dengan Jamboard. Syarat utama untuk memulai pembelajaran interaktif dengan Jamboard adalah yang pertama, siswa harus online seperti halnya tatap muka kelas berlangsung. Siswa dapat mendownload aplikasi Jamboard
Jadi bagi SMA SMK mungkin tidak ada kendala sih ya untuk Jamboard. Ini aplikasinya seperti ini, nanti dibuka melalui Android seperti ini. Kemudian langkah membagikan linknya adalah nanti bisa bagikan seperti Google Doc, Google Slide, kemudian soal online itu bisa dibagikan kepada orang lain. Nah, sekarang untuk mengganti background ini gampang. Nanti kita langsung praktek setelah saya materi ini, gitu, langsung dipraktek. Jadi untuk mengganti background tadi tinggal diklik tetap layar latar belakang ini, nanti pilih backgroundnya yang sesuai yang mana. Ada di sini ada yang titik-titik kayak streaming, ada kayak tulisan buku kayak gitu, buku tulis, kemudian ada warna biru, ada warna hitam, dan lain-lain. Kemudian memanfaatkan pena atau pen, ini ada bisa diubah menjadi pena, spidol, stabilo, kuas, dan memanfaatkan fungsi penghapus. Itu fitur yang di nomor 4 tadi. Kemudian memanfaatkan shape atau bentuk yang disertai dengan tool sticky notes dan tool text. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa menyisipkan gambar atau picture di Google Jamboard. Sekarang kita langsung praktekkan di Google Jamboard. Pertama, ini ada tulisan jam baru, bukan jam ini sih ya, jam tangan atau jam dinding, tapi jam itu di sini maksudnya adalah seperti Jamboard, boardnya itu kan pantasnya. Jadi ini ada kayak semacam papan tulis baru. Nah, tampilannya seperti ini. Contoh, kita ganti jam tanpa judul di sini, maksudnya layar virtualnya itu mau kita ganti tentang apa gitu. Misalnya pasar dan harga. Misal ini, Bapak dan Ibu tentu sesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Kemudian tadi di sini tetapkan latar belakang atau di bawahnya tulisan ada ubah latar belakang. Kita tekan ubah latar belakang. Klik. Sekarang kita lihat ada titik. Lihat hasilnya. Nah, ada titik-titik di keseluruhan dari papan tulis virtual ini. Kemudian ada juga di sini garis biru. Nah, garis biru. Ini layaknya seperti buku tulis. Maaf Pak Dino. Maaf sedikit menyela Pak. Boleh diulangi dari awal dulu Pak. Buka Jamboardnya, saya sekalian praktek. Oke, boleh. Sambil gitu. Terima kasih ya Pak. Ya. Boleh. Boleh langsung, kalau yang pakai laptop boleh langsung praktek sebenarnya. Baik, saya akan ulangi dari pertama ya Bu. Diulang. Kita close ini dari awal dulu. Kita masuk dulu di jamboard.google.com. Setelah masuk jamboard.google.com, tentunya menggunakan akun kita masing-masing, username dan password masing-masing. Di bawah ini ada tulisan jam baru, diklik bawah atau pojok sebelah kanan. Ditekan Bu, Pak, silakan dicoba. Sudah ditekan, loading, tergantung akses internetnya lama atau tidak. Kemudian di sini kita beri judul dulu. Silakan Bapak dan Ibu beri judul materi yang akan kita ajarkan kepada siswa kita. Contohnya tadi saya pasar dan harga, misalnya. Tadi saya sudah ganti namanya jadi pasar dan harga. Bapak dan Ibu silakan coba sendiri, diberi nama
materi yang akan diajarkan kepada siswa Bapak dan Ibu. Kemudian kita akan ubah latar belakangnya. Ini bisa disesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Ini papan tulisnya mau warna putih, warna biru, macam-macam boleh. Tadi saya sudah jelaskan, ini default-nya adalah warna putih. Bisa diubah menjadi titik. Ini ada titik-titiknya. Ini kalau yang ngajar matematik atau apa ini mungkin bermanfaat karena untuk narik garis-garis seperti itu. Kemudian ada pilihan latar belakang garis biru. Latar belakang garis biru ini bermanfaat tentunya untuk Bapak dan Ibu yang biasa menulis layaknya buku tulis gitu, ada garis-garisnya. Kemudian yang berikutnya adalah grafik biru. Nah, ini grafik biru, nanti ada warna biru-birunya. Kemudian ada juga tadi grafik abu-abu. Ini tampilannya. Yang berikutnya blue board atau warna biru, papan tulis warna biru. Kalau kita biasanya di sekolah rata-rata warna putih atau warna hitam gitu. Mungkin ada juga yang warna hijau sih. Kemudian bisa juga diubah papan tulis atau warna hitam. Nah, kalau warnanya misalnya ingin warna yang lain, boleh ambil gambar di sini. Contohnya, saya pengen nyobain papan tulis warna hijau. Misalnya gambar yang ini. Simpan dulu. Oh, ini gambarnya enggak. Kita sudah simpan, tadi saya save-nya dengan nama biar memudahkan. Kemudian tadi kita masukkan gambar tersebut ke sini. Papan tulis hijau. Nah, maka tadi gambarnya disesuaikan dengan papan tulisnya. Jadi memang kalau kita download dari Google, misalnya kurang besar ya, hasilnya akan seperti ini. Nah, itu untuk menambah papan tulis tadi. Jadi mengubah latar belakang. Kita kembali lagi ke yang disesuaikan dulu dah. Latar belakangnya kita pakai warna biru. Nah, sekarang fitur yang sebelahnya, hapus frame. Ini kalau misalnya ada frame-nya, itu akan dihapus. Tapi karena ini belum ada, jadi ya belum berubah gitu. Sekarang kita menggunakan tools atau alat yang di sebelah kiri ini. Ada tulisan pena. Setelah pena ini ada tanda atau titik segitiga warna kecil ya. Ada pilihan, ada tulisan pena, kemudian spidol, stabilo, dan kuas. Warnanya ada hitam, biru, hijau, putih, kuning, dan merah. Sekarang kita coba perbedaannya. Contoh, kita klik pena dulu. Contoh kita mengetik pasar. Bukan mengetik ya, menulis. Nanti kita ini pakai yang mouse dulu. Kalau misalnya tulisannya jelek, mendingan pakai angka, nanti kita akan jelaskan. Itu yang pena. Sekarang pakai yang spidol. Misalnya pasar. Tadi pena lebih kecil, sekarang pakai spidol agak besar.
Kemudian kita pakai stabilo. Akan lebih besar lagi. Kemudian ada lagi satunya kuas. Kayak kita gambar atau pakai cat air gitu. Nah, itu perbedaan dari tools pena tadi. Sekarang warnanya, karena ini biru dengan hitam tidak terlalu kontras, maka kita ubah menjadi putih. Nah, akan seperti ini. Kita ubah pakai spidol. Dan seterusnya, nanti Bapak dan Ibu bisa coba sendiri menggunakan stabilo, kemudian kuas. Itu tools yang pertama. Sekarang yang keduanya adalah hapus. Misalnya tadi tulisan kita salah gitu. Kalau kita biasanya kalau di kelas, anak-anak coba hapus papan tulisnya sekarang, jadi tinggal menggunakan tools yang hapus ini. Cukup hapus saja. Kayak papan tulis dihapus dengan penghapus. Nah, sudah selesai. Itu dihapus. Nah, ini pilihan, jadi nanti milih-milih saja. Kemudian sekarang ada sticky notes. Sticky note itu kayak catatan kecil di bawah atau mau ditempatkan di mana saja, terserah. Misalnya ini pelajaran tentang IPS gitu. Kita simpan. Nah, di sini di sticky notes itu ada warna kuning, warna hijau, warna biru, warna merah muda, kemudian warna jingga. Atau tidak ada warna satupun. Tapi biar kelihatan bedanya, maka kita pakai yang kuning atau warna hijau, terserah. Coba kita lihat IPS. Nah, ini bisa ditarik mau di atas, di bawah, sebelah kanan, sebelah kiri, atau di atas sebelah kiri. Itu sticky notes atau catatannya. Kemudian yang berikutnya adalah tadi sticky notes ya. Sekarang tambahkan gambar. Kita bisa ada beberapa pilihan, ada upload filenya menurut URL, ada juga dari kamera, tapi di sini kalau pakai kamera ada, kalau yang menggunakan laptop izinkan, kalau blokir berarti nggak bakalan bisa gitu. Kemudian penelusuran gambar bisa nyari di Google atau mencari di Google Drive atau menggunakan foto Google. Foto Google ini biasanya Bapak dan Ibu kalau sekarang yang menggunakan Android, apa yang difoto oleh kita dan disimpan di HP atau di handphone Android itu akan bisa langsung masuk ke Google Foto. Terutama yang pengaturan fotonya itu otomatis ke Google Foto. Kalau pengaturannya tidak masuk, biasanya tidak masuk langsung ke Google Foto. Tapi sekarang itu kebanyakan bawaan dari Google-nya udah langsung masuk ke Google Foto. Nah, itu untuk tambah file. Contoh ini, misalnya seperti inilah. Kita masukkan gambar. Nah, ini gambarnya, misalnya gambar lingkaran dan segitiga. Ini bisa ditarik, kanan, tengah, pojok, itu bisa disesuaikan. Nah, di sini ada titik 3, sebelah kanan atas, diklik, ada pilihan duplikasi, ada hapus, ada urutkan. Kalau ada gambarnya 2, bisa mundurkan atau bisa pindah ke belakang. Kita contoh, masukin gambarnya ada 2 misalnya. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, kalau mundur kan berarti gambar yang ini
gambarnya di bawah. Kalau kita ubah lagi, klik di sini pojok, kemudian majukan, maka gambar yang bintang ini posisinya di atas. Lanjut ke lingkaran. Sekarang membuat lingkaran. Ini untuk guru-guru produktif, matematik, biasanya bisa dimanfaatkan untuk membuat gambar lingkaran. Nah, di sini ada titik warna segitiga warna hitam arah kanan. Ini sebenarnya diklik di sini, maka ada beberapa pilihan. Ada persegi, ada segitiga, ada wajik, ada panah, batang, setengah lingkaran, dan persegi panjang bulat. Jadi kita coba satu-satu, hasilnya seperti ini. Kita klik lagi, maka hasilnya seperti ini. Ini yang wajib, hasilnya seperti ini. Kemudian yang persegi, hasilnya seperti ini. Setengah lingkaran, kita hasilnya seperti ini. Tadi yang batang, nah sekarang kita arah panah. Nggak apa-apa penuh juga, yang namanya uji coba. Nah, itu yang tadi posisi panah lingkaran atau shape ya, bentuk maksudnya. Ada shape tadi atau bentuk lingkaran, persegi, segitiga, wajik, kemudian persegi panjang, bulat, setengah lingkaran, batang, dan panah. Oke. Kalau misalnya ada salah gambar atau apa, bisa kita urungkan atau undo. Ya, kita undo aja dulu. Kita kosongkan lagi. Oke, ini kita bisa delete juga. Nah, sekarang kotak teks. Nah, tadi kalau nulis, misalnya tulisannya jelek, kita bisa nulis di sini. Ini ada warna teksnya, kita ubah ke warna putih biar kelihatan. Kita ketik pasar dan harga misalnya. Ini bisa diatur, gayanya bisa judul, kemudian tampilan, kemudian subtitle, normal, atau teks. Nah, karena ini kita sebagai judul, maka seperti ini. Posisinya kita sama seperti Word atau ya di Word ada ratakan. Ini bisa rata tengah, bisa rata kanan. Jadi rata kiri, rata tengah, rata kanan. Karena kita pengen tengah-tengah, maka gunakan rata tengah. Kemudian yang berikutnya adalah misalnya mau ngetik lagi, boleh. Pengertian pasar. Nah, ini karena bukan judul lagi, maka kita ubah menjadi normal. Ininya ditarik dan disesuaikan. Di sini kita tadi bisa edit, bisa duplikasi, bisa juga dihapus. Nah, misalnya sudah selesai, ini ada pengertian pasar dan segala macam gitu, ada materi-materi yang ingin kita sampaikan kepada siswa kita. Kemudian kita misalnya ingin menjelaskan atau ingin menjelaskan kepada siswa dengan menggunakan laser atau biasanya pointer. Maka seperti ini. Pasar dan harga. Nah, dia akan hilang. Pengertian pasar, pasar gitu. Seperti kita pakai pointer saja, maka
layaknya laser gitu ya, nanti akan hilang sendiri gitu. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli misalnya. Nah itu cara menggunakan laser pointernya. Contoh kita kan ada pengertiannya lah. Nah, ini contoh kita tadi edit teks. Ini pengertian, kita bawahnya aja ditulis di sini. Kita atur menjadi teks. Ininya dibawahkan. Tadi bisa menggunakan, nah seperti ini. T-nya misalnya kita edit, T-nya besar untuk di pertama ya. Seperti ini. Nah, misalnya sekarang sudah selesai lah, dianggap saja ini sudah selesai. Pasar dan harga, ini pelajaran IPS, ada sticky notes-nya. Kemudian kita mau tambah gambar, misalnya ada gambar pasarnya, atau apa, terserah. Nah, sekarang kita bagikan kepada siswa kita. Maka tekan di sini bagikan. Nah, bagikan ke siapa di sini misalnya tuh. Ada beberapa sudah kita contohnya ke Ibu Agil Februanti, kemudian ke Pak Yadi, kemudian kita udah anggap dua saja. Nah di sini yang 2 orang ini anggaplah misalnya murid kita gitu. 2 orang ini kalau misalnya kita kliknya akses penglihat saja atau pengakses lihat saja, maka 2 orang siswa ini nanti hanya cuma bisa lihat saja. Tapi kalau misalnya editor, maka siswa bisa berinteraksi dengan gurunya. Nah, ini kelebihan dari Google Jamboard. Jadi nanti siswa bisa menggunakan HP, menggunakan tablet, menggunakan laptop, itu bisa berinteraksi dengan gurunya. Kemudian klik kirim. Jadi nanti Bu Agil sama Pak Ahyadi mungkin kalau ada email ya nanti sebentar ini kok mungkin belum lengkap ya. Tambahkan ke kontak dulu. Kita kirim. Pak Sutris. Mungkin kurang lengkap jadi nggak bisa terkirim. Ini hanya guru SMK, guru SMK aja, jadi nggak terkirim. Kita kirim, ini contoh ke Pak Sutrisyantono, maka di Pak Sutrisyantono itu bisa berinteraksi dengan saya. Misalnya saya akan menuliskan soal di sini. Sebutkan misalnya pasar. Tolong kamu tulis, ininya kebetulan saya hapus. Nanti Pak Sutrisyantono akan menulis pengertiannya. Boleh menggunakan tulisan seperti tadi, menggunakan pen, pena, maksudnya spidol, kemudian stabilo, kuas, itu bisa melakukannya di sini. Kemudian yang berikutnya adalah, nah, kalau misalnya ini sudah penuh, bagian pertama ini sudah penuh, kita juga bisa buat bagian yang lainnya, atau frame lainnya. Sama, ini juga bisa diubah
sama seperti tadi ya. Jadi ini kelebihan dari Jamboard itu kita bisa menggunakan beberapa tampilan dari papan tulis, tidak seperti di kelas mungkin hanya satu papan tulis kemudian dihapus gitu. Nah di Google Jamboard ini kita bisa membuat papan tulis virtual beberapa papan tulis gitu. Jadi ini kelebihan dari Google Jamboard ya. Ini bisa diterapkan atau bisa dicoba oleh Bapak dan Ibu kepada siswa di sekolahnya masing gitu ya. Terutama di SMA dan SMK karena saya yakin untuk SMA dan SMK ini sudah lebih mahir anak-anaknya dibandingkan anak-anak SMP gitu. Jadi kadang pembelajaran juga disesuaikan dengan keadaan dan kondisi tempat mengajar kita. Jadi kalau misalnya kondisi anak-anaknya juga tidak memungkinkan, sehebat apapun teknologinya, sehebat apapun aplikasinya, maka tidak akan berfungsi untuk menarik keikutsertaan peserta didik. Kalau misalnya kita memahami kondisi lingkungan di sekitar kita bahwa anak-anak kita sudah memungkinkan dengan alat-alat itu, dengan sudah terbiasa, atau kalau belum terbiasa dicoba, nanti mereka juga akan terbiasa. Seperti di sekolah kami dulu belum pernah menggunakan Google Formulir, soal-soal Google Formulir, tapi setelah dicoba mereka udah mengerti. Akhirnya untuk ujian seperti ujian sekolah tahun kemarin, kemudian PAT atau penilaian akhir tahun seperti tahun kemarin, itu bisa dilaksanakan. Jadi intinya adalah sehebat apapun teknologinya, kembali kepada kita sebagai guru harus mengenali lingkungan lingkungan terutama peserta didik kita. Apakah peserta didik kita mampu menggunakan teknologi dan aplikasi-aplikasi tersebut atau tidak. Kalau belum memahami, kita coba sekali, 2 kali, atau 3 kali. Kalau misalnya dirasa belum, berarti kita harus ubah lagi menggunakan perangkat atau media pembelajaran yang lain. Ya, itu mungkin materi dari saya mengenai Google Jamboard. Demikian Pak Sutrisyantono, Bapak dan Ibu, silakan barangkali ada pertanyaan mengenai ditanyakan. Ya. Dari